Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny Den Bagus dari Metric Tracer Indonesia. Di video tutorial kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan bagaimana cara membahas kasus mati total di Samsung A51 dengan kode produknya A515. Di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahan pemaparannya, bahan materi pemaparannya, ya rekan-rekan juga mungkin sudah banyak ya, rekan-rekan teknisi yaitu Pragmatic dan Tech. Ya, saya combine saja kedua skematik ini, mudah-mudahan bisa membantu kita dalam mempercepat proses perbaikan kasus mati total di Samsung A515. Saya tidak berfokus kepada penyelesaiannya, tapi saya akan berfokus kepada bagaimana cara mengenal langkah-langkah dari perbaikan kasus mati total. Seperti kita ketahui bahwa untuk kasus mati total, yang harus kita perhatikan adalah mulai dari power source volt battery atau di mana sumber tegangan mulai mengalir. Di sini saya sudah buatkan datanya CN5000. CN5000 itu kalau kita lihat dari boardnya di sini ada CN Batcon ya. Nah, ini layoutnya main PBA, print board assembly ya, ini buat top side-nya. Berarti letaknya di sini. Kemudian kita cari datanya mengenai keberadaan CN5000. Di sini berarti ada titik di sini menunjukkan kaki nomor 1 atau penomoran dari soket baterai atau board to board CN5000. Kita kaji lebih dalam mengenai CN5000 ini. Dan saya mengistilahkan ini dengan istilah grup unit ya. Oke, kita cari tadi dengan menginput CN5000. Oke. Setelah itu kita klik search-nya dan kita cari. Oke. Setelah itu kita perbesar supaya memudahkan penanda yang sudah kita cari tadi ya. Oke. Sini CN5000 kaki nomor 1 ya, berarti urutan kakinya zigzag ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau ganjil genap. Di mana kaki nomor 1 dan kaki nomor 2 atau pin nomor 1 dan kaki nomor 2 ini bisa saling terhubung. Dan kaki inilah yang disebut dengan V battery con. Jadi saya masukkan di sini pin 1 dan 2 ini adalah untuk jalur V battery con, artinya volt baterai dari konektor. Melalui komponen yang dipakai untuk melakukan pengukuran di C5090 dan C5096. Kemudian kita lihat lagi di sini ada kaki 3 dan 4, di mana kaki 3-nya ini adalah not connect ya. Kaki 3-nya adalah NC, not connect. Kemudian kaki 4-nya ini terhubung dengan sebuah resistor. Ini pinnya. Pin 4 terhubung dengan pin 2 melalui resistor R5005 dengan nilai 10K berubah nama menjadi di sini kita lihat menjadi VBAT sense, VBAT underscore sense. Jadi saya pun sudah membuat datanya sebelum membuat video ini. VBAT sense. Oke. Kemudian kaki nomor 5 dan 6. 5 terhubung dengan resistor pull down ya, seperti ini. Terhubung dengan resistor pull down R5006 dengan nilai 10 kilo. Jadi kalau kita lihat di sini 10 kilo, kemudian di sini 10 kilo ya, resistor yang digunakan ini bisa menjadi resistor untuk sensor ya, dipakai untuk sensor. Setelah saya tracking memang untuk fill gauge-nya itu dimatikan di komponen IC selanjutnya.
Oke, kemudian kaki 7 dan 8 terhubung langsung ke ground. Ya, di sini adalah ground. Jadi rekan-rekan pada saat ingin melakukan perbaikan, cobalah menelusuri dulu. Mulai dari konektor 5000 ini, kita tracking. Nah, jika jalurnya seperti ini berarti tidak ada hubungan apapun, sedangkan menggunakan dot, ini berarti terjadi hubungan langsung atau intersection. Nah, kita tracking fibat trikonnya. Double klik, kemudian kita gunakan search engine, lalu kita track. Fibat trikon ini melalui resistor R5001 dan 5002 berubah nama menjadi fibat adisi. Kita gunakan di sini. Kemudian fibat con sendiri setelah melewati resistor tadi juga ada yang terhubung ke U5006 atau SM5713. Ya, jadi saya sudah membuatkan dengan penomoran komponennya C5112 dan C5111. Ya. Ini berarti fiber telepon ya 515 di sini. Oke. Setelah itu perlu kita ketahui bahwa di U5006 ini atau di SM571 ini orang atau teknisi menyebutnya ini adalah IC charger. Ya, di sini interface PMIC SM5713. Nah, saya lebih menamakan ini dengan istilah switch mode battery. Ya. Kenapa saya namakan switch mode battery? Jadi disinilah mulai pengubahan dari nama fibat trikon setelah diproses oleh U5006 atau SM5713 ini berubah menjadi volt system. Ya, di mana volt system ini adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menghidupkan perangkat ponselnya, utamanya adalah untuk bagian-bagian pengelolaan tegangan seperti IC power dan regulator-regulator yang digunakan untuk user interface. Ya, itu tadi mengenai perubahan ya yang harus kita perhatikan adalah perubahan dari input fibat trikon berubah menjadi fibat sys. Kemudian kita lanjutkan fibat sys ini menuju ke beberapa komponen. Nah, bagaimana? Di sini saya perlu sampaikan bahwa fibat sys ini masuk ke PMU ya. Kemudian ke regulator-regulator yang dimanfaatkan sebagai suplai tegangan ke bagian user interface. Okay. Nah, mengenai proses pengubahannya, ya itu pun tidak bisa langsung jadi fibat sys, karena di sini pun fibat trikon ini harus punya syarat-syarat tertentu, yaitu dengan ketentuan bahwa tegangannya mencukupi untuk melakukan startup. Bagaimana tegangannya ini bisa memenuhi syarat atau startup sebuah ponsel? Kita lihat di sini bahwa untuk startup smartphone ini power source-nya harus minimalnya itu nilai referensinya adalah 3,8 volt, di mana ini sudah layaknya teknisi melihat ini tertera di baterai. Di sini di baterai itu tertera volt referensinya adalah 3,8 volt. Kemudian maksimal tegangannya di baterai itu memuat 4,2 volt dan minimalnya 3,2 volt. Atau dalam kondisi 3,2 volt ini, maka internal IC power akan mengkondisikan sumber tegangannya di UVLO atau under voltage lockout. Insya Allah ini nanti akan saya sampaikan
istilah-istilah DDLO, UVLO, ya, VRTC dan lain sebagainya sebagai syarat untuk startup sebuah smartphone akan dijelaskan di materi IC Power. Kemudian setelah V-Battery Connector ini masuk ke SM5713 ini berubah, ya, dengan kondisi tertentu berubah menjadi V-Batsys. Nah, V-Batsysnya kita lakukan tracking menuju ke komponen apa saja. Ya. V-Batsys ini jika kita temukan seperti ini berarti V-Batsys ini mengalami perubahan nama menjadi V-Bat RF. V-Batsys ini sebagai output dari IC charger atau switchboard battery menjadi modal untuk smartphone melakukan startup dengan istilah-istilah nama di beberapa perangkat. Ada yang dinamakan PPH Power atau Pipon Power ataupun Vesis. Nah, tegangan inilah yang akan menjadi modal utama untuk bagian baseband dan RF melakukan startup atau aktivitas. Makanya di sini V-Batsys berubah nama menjadi V-Bat RF. Dan kita lakukan dulu tracking, ya. Lakukan dulu tracking V-Batsys ini melalui komponen apa saja, dan rekan-rekan nanti bisa dapatkan setelah di hasil video ini, ya. Ini saya sudah inputkan data-datanya V-Batsys ini melalui komponen apa saja. Alhamdulillah di sini insya Allah lengkap, ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa lakukan melanjutkan langkah-langkahnya setelah menonton video ini. Dan yang paling terpenting adalah V-Batsys ini nanti akan masuk ke IC Power. Ada iklan ini. Iklan kacang. Oke, semoga usahanya lancar berkah. Ya. Nah, itu sponsornya bubur kacang enak. Setiap pagi insya Allah saya suka beli. Oke. Setelah video ini sarapan bubur kacang. Oke, yang akan terjadi setelah V-Baterai sistem ini atau V-Batsys ini atau sama dengan Pipon Power ini, yang akan kita pentingkan adalah di U500 atau PMIC PMU S2 MPU room 3. Kenapa saya lebih mementingkan ini di room 3? Inilah alasannya kita akan cari V-Batsys, ya, yang melalui U500 room 3. Ini room 1 adalah V-Batsys menjadi modal untuk internal regulator buck dan LDO di U501 dan 502. Ya, ini di 502 sebagai modal untuk regulator LDO, di mana regulator LDO ini inputnya adalah bisa dari V-Batsys dan hasil output dari buck regulator. Nah, ini saya tidak mementingkan ini, nanti kita bahas di bagian IC Power. Di sini langsung saja bagaimana caranya untuk menganalisa sebuah kasus mati total, ya. Menganalisa sebuah kasus mati total secara cepat. Gunakanlah logic control yang ada di U500 room 3. Nah, jadi ciri-cirinya bahwa di internal IC Power akan ada kaki power on. Nah, inilah sebagai trigger, ya, sebagai trigger untuk IC Power mulai bekerja. Langkah-langkahnya sudah ada, saya buatkan di room 3-nya. Ya. Oke. Ya, ini untuk IC pemaparan IC-nya. Langkah-langkahnya tadi saya sudah buatkan. Nah, ini waduh, konsentrasinya terganggu, berkacang udah lewat lagi. Oke. Nah,
Di sini startup sebuah smartphone setelah masuk power source ini sudah tentu yang akan kita lakukan adalah press and hold selama 2 sampai 3 detik ya, press and hold. Ini adalah sebagai trigger untuk IC power ya untuk melakukan aktivitas. Jadi langkahnya setelah masuk tegangan, lakukan pengukuran tegangan di tombol on off. Kemudian setelah menekan tombol ini, yang rekan-rekan harus lakukan adalah ini. Yang harus rekan-rekan lakukan adalah di room 3 ini rekan-rekan harus mengukur power on di ANT 5004. Kalau kita gunakan yang skematik ST ini sudah ada ya. Nah, alurnya seperti ini. Di konektor ini setelah kita masukkan sumber tegangan, segera lakukan pengukuran di power on key. Lakukan di sini wajibnya harus ada sumber tegangan sesuai dengan inputan baterai. Karena A51 menggunakan chipset Exynos, maka di power key ini itu adalah sumber tegangannya langsung menuju kepada tombol on off. Yuk kita buktikan ya, melalui jadi kita cari di sini power key, double klik, kemudian kita bisa lihat di sini melewati sebuah resistor dengan nilai 1 kilo R5010 masuk ke konektor on off di sini ya, atau tombol on off. Nah, tombol on off ini satunya adalah tegangan langsung dari V-basis ya, atau setelah dari konektor baterai masuk ke SM5713 atau U5001, outputnya adalah V-basis, langsung terhubung ke tombol on off. Nah, setelah dari tombol on off ini tentunya kita akan menekan press and hold ya. Press ditekan kemudian di hold beberapa detik sampai nanti power key-nya ini dia akan menuju ya. Power key-nya ini akan menuju ke kaki, kembali lagi ke kaki ini tadi. Oke, ke ruangan room 3 lagi. Nah, power key ini akan mengaktifkan IC power ya. Kemudian IC power akan melakukan aktivitasnya dengan mengeluarkan output dari regulator tentunya. Ini tahapannya sudah saya buatkan ya, bak regulatornya plus dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terpenting adalah saya menjabarkan bahwa gunakan test point ini cara-cara yang cepat dan insya Allah tepat untuk memastikan apakah di test point ini seperti ini misalkan. Di U5003 ini setelah ditekan on off di test point 5000 dan 5001 ini apakah sudah ada output sebesar 1,8, itu menunjukkan bahwa IC power sudah melakukan aktivitasnya. Ini di luar tegangan ya. Jadi daripada ukur tegangan yang begitu banyak ya, lebih baik kita menggunakan pengukuran di logic controlnya saja. Setelah itu kita harus mengukur. Nah, di sini ada AP PMIC clock 32 di TP 5009. Ini ada di sini ya. Ini adalah output dari IC power yang dilakukan untuk melakukan reset atau membangunkan SOC. Begitu pula di SOC ini nanti akan melakukan respon di SOC PS hold test point-nya 5002. Jadi saya tidak bisa memaparkan langkah-langkahnya lebih panjang karena mengingat videonya akan lebih panjang. Saya buatkan video sebentar saja untuk
mewakili pertanyaan dari rekan yang meminta saya membahas kasus mati total di A51 karena keterbatasan skematik ya. Akhirnya saya paparkan di sini. Saya harapkan rekan-rekan bisa menggabungkan produk skematik yang sudah ada. Yang dibutuhkan di sini adalah kita bisa belajar langkah-langkah perbaikannya. Kemudian kita memerlukan referensi seperti datasheet IC di sini saya bisa dapatkan di Pragmatic ya. Kemudian training video juga ini sangat diperlukan ya. Di sini ada konten-kontennya. Insya Allah semua produk skematik ini luar biasa bagus karena dibuat oleh rekan-rekan yang sangat luar biasa keilmuannya. Ya, kita di sini hanya menggunakan saja sebagai pemanfaat karya-karya para maestro teknisi ponsel Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa lebih profesional dalam mengerjakan kasus-kasus di smartphone. Datanya saya sudah share di Facebook ya. Jadi nanti langkah-langkahnya adalah pengukuran ini dilakukan setelah ditekan on off. Atau rekan-rekan bisa menggunakan input dari USB, di mana input USB pun akan berubah menjadi Vibatsys setelah memasuki SMB U5006. Kemudian rekan-rekan bisa melakukan pengukuran di test point berikut. Oke, itu saja video singkatnya mengingat saya tidak bisa panjang-panjang. Anda bisa dapatkan video panjangnya ini di kursus online training atau di support alumni Metric Placer di grup Metric Placer online support. Saya Dini dan Bagus, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya di 082 117 205 208 atau boleh inbox di Facebooknya Metric Placer Bengkel Smartphone. Insya Allah dengan segala keterbatasan dan kemampuan saya akan membantu rekan-rekan untuk membahas kasus-kasus yang rekan-rekan sedang hadapi ya, atau permasalahan ponsel yang sedang ada di meja kerja rekan-rekan. Baik, itu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya Dini dan Bagus dari Metric Placer Indonesia. Semoga Anda tetap sehat, bahagia, lancar dan barokah pekerjaannya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.